internasional gitu ya, ke luar negeri dan lain sebagainya. Wah, kayaknya ini kalau misalkan saya jelasin terkait profil kayak di satu jam ini kayaknya habis gitu ya untuk sharing gitu ya terkait background dari Kak Edi. Tapi ini pokoknya silahkan teman-teman semuanya manfaatkan semaksimal mungkin ya untuk sesi di sore hari ini. Pokoknya itu aja dari Minko Intan ya untuk selenting terkait singkatnya profil Kak Edi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung chit-chat aja gitu. Nah, tidak perlu berpanjang kalam lagi gitu ya. Langsung aja Minko Intan bakalan langsung aja dipersilahkan kepada Kak Edi. Monggo Kak Edi. Baik, terima kasih Minko Intan. Ini sebetulnya Kak Minko Intan ini mentor saya. Jadi nanti para bosku semua tuh intens bisa belajar dengan beliau tentunya. Baik, terima kasih Minko Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di akhir pekan ini hari libur, tapi para bosku semua kemudian tidak meliburkan harinya untuk terus update, untuk terus upgrade ilmu. Dan kita sama-sama improve di bisnisnya masing-masing. Senang sekali. Jadi kalau boleh statementnya itu diawali dengan berakhir pekan tidak berakhir pelan gitu ya. Jadi gaspol terus gimana caranya Minko ini yang hadir ini para bosku juga pastinya itu terus mengupgrade bisnisnya, terus menambah omsetnya, terus memperbaiki bisnisnya masing-masing. Di pertemuan yang ketiga ini dengan saya, terima kasih dari Ibu Kuka sudah memperkenankan untuk bisa sharing berbagi dengan teman-teman. Di kesempatan sore hari ini akan menarik karena kita akan banyak berbicara tentang gimana caranya dapat akses modal, modal itu apa, gimana cara dapatnya seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Tentunya nanti kita akan sama-sama kupas tuntas di sini, seni mengakses permodalan. Nah, Minko, ini saya ingin berbagi dengan Bosko, tapi pastinya Bosko di sini sebagaimana sesi-sesi sebelumnya ya, saya mohon rekan-rekan para Bosko bisa hadir di sini dengan penuh antusiasme dan ada aturan mainnya terlebih dahulu. Yang pertama, serius tapi santai. Jadi ini karena sesinya fresh banget. Jadi teman-teman Bosko bisa nanti saling berinteraksi. Anda juga bisa kemudian bercerita tentang case to the case, apa-apa yang Anda temui di bisnis Anda, lalu kita diskusikan ya. Mungkin nanti bisa kemudian kita bedah juga dari konsep bisnis atau usaha yang Bosko lakukan, ada potensi modal yang bisa didapatkan. Ya, nanti saya akan juga bercerita gimana cara kami mengakses beberapa konsep permodalan yang kita bisa dapatkan baik dari segi personal, komunitas maupun organisasi yang lebih besar. Nah, terus Bosko juga dipastikan aktif dan partisipatif sebagaimana tadi saya lihat sudah ada banyak juga yang absen dari berbagai macam daerah, dari Tasik ya, ada dari Medan, ada dari Grobogan juga, ada dari Bogor juga gitu ya. Tentunya teman-teman bisa tetap antusias dan tentunya di sore hari ini kita juga mari kita juga selipkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Mungkin banyak Bosko juga yang sedang ada di daerah Lumajang dan sekitarnya yang terkena bencana, semoga dikuatkan, semoga diberikan ketabahan, dan semoga bisa speed recovery dengan segala apapun yang ada di sana, Bosku. Oke, nah ini tadi sedikit preview kegiatan yang kita lakukan. Kami ada beberapa core business. Nanti saya bisa banyak cerita juga gimana proses funding, pendanaan, akses permodalan yang kita dapatkan. Nanti kita sama-sama bisa diskusi bareng ya, Bosku ya. Kalau mau lebih lengkap, Bosco kepo mengetahui tentang bisnis model yang kemudian kami lakukan, Bosco bisa banget, bisa search aja di YouTube channel, dan Anda bisa cek di Google Sociopreneur Indonesia Edi Fajar Prasetyo. Saya akan coba awali ini sambil mendengarkan azan dari sini. Saya izin untuk memutarkan video. Jadi video ini adalah salah satu bisnis yang saya kemudian baru rintis di 3 bulan terakhir yang mendapatkan support permodalan, Bosco. Jadi kami mendapatkan akses permodalan 180 juta rupiah untuk menginternalisasi bisnis yang kami jalankan. Apa itu bisnisnya? Kita akan coba sedikit saksikan ya, 3 menit videonya. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Selamat menyaksikan, Bosco. Mas, ya ini slogannya. Oke. Sebagai seorang stand up komedian kan kadang-kadang suka nongkrong di kedai kopi untuk kegiatan beraktivitas stand up komedi. Dan selama saya nongkrong di kafe atau tempat ngopi itu sedikit banyak belajar tentang bagaimana cara mengolah kopi. Dengan menjamurnya berbagai macam kedai kopi di penjuru kota, ternyata membuat animo masyarakat, terutama kalangan generasi muda, itu menyemut di daerah
kedai kopi itu berada. Sehingga terjadinya kerumunan masyarakat, warga, anak muda yang menurut saya kadang kurang produktif. Nah, dari situ akhirnya saya bertemu dengan seorang pemuda pegiat literasi di Tangerang Selatan bernama Edi Fajar Prasetyo. Beliau memiliki Taman Baca Masyarakat atau TBM yang bernama Rutinitas. Pertemuan kami di kedai kopi juga akhirnya membawa satu gagasan untuk mengkampanyekan gerakan literasi dengan menggunakan medium kopi. Selama hampir 3 bulan berkeliling di area Tangerang Selatan dengan menggunakan kendaraan roda 3 yang sudah kita set up untuk berjualan kopi dan juga membawa buku-buku, ternyata ada satu masalah atau kendala, yaitu pemilik kendaraan meminta kembali unit tersebut karena mau dijual kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Alhamdulillah gayung bersambut, ternyata proposal kami disetujui oleh PLN UIPJBB, dan yang luar biasa yang tidak kami sangka ketika dulu pertama kita menggunakan kendaraan roda 3 untuk memulai usaha hanya 1 unit, dengan bantuan PLN UIPJBB ternyata kita bisa dapat 2 unit. Dan tidak cuma itu saja, kami juga mendapat bantuan untuk membeli perlengkapan alat kopi yang lebih baik lagi, lebih lengkap lagi. Tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang, tapi memberikan pendampingan juga kepada kami untuk bisa tumbuh sebagai satu ekosistem bisnis yang berbasis sosiopreneur, yang berbasis pendidikan, berbasis kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan warung kopi kami ingin jadikan tidak hanya sekedar obrolan saja, tapi ada satu eksekusi yang bisa dilakukan. Harapannya apa? Banyak generasi muda yang kemudian mereka bisa berkontribusi sesuai dengan minat dan passionnya dan memberikan dampak sosial. Kegiatan kami juga seiring dengan banyaknya problem sosial terutama di bidang lingkungan, kami juga menginisiasi gerakan-gerakan, campaign gitu, ajakan untuk memudahkan masyarakat aware terhadap lingkungan dengan cara-cara yang sederhana dan cara-cara yang bisa menarik antusias mereka. Dan seiring juga dengan program UIP JPB, kita mendapatkan moda transportasi motor listrik yang ini adalah ramah lingkungan. Jadi mendukung gerakan ekosistem yang sudah kami informasikan dan kami kampanyekan kepada masyarakat. Ya, ternyata dengan energi dari PLN yang disuntikan melalui bantuan TJSL dari PLN UIPJBB membuat semangat kami tumbuh kembali. Bahkan kehadiran PLN UIPJBB tidak hanya memberikan dampak untuk kami sendiri, tapi untuk komunitas TBM di wilayah Tangerang Selatan. Program bantuan dari PLN ini sangat membantu dalam mengkampanyekan literasi dengan gaya terkini di tempat nongkrong kopi yang digandrungi dan tentunya ramah lingkungan. Itu sedikit salah satu bisnis yang baru kita inisiasi di 3 bulan terakhir, yang kita menggunakan konsep kemitraan dengan salah satu BUMN. Nah, ada beberapa juga kegiatan bisnis yang kemudian kami rintis juga, yang itu alhamdulillah itu dapat akses permodalan. Nah, ini kan kadang-kadang menjadi hal menarik nih, bagaimana bisa mendapatkannya, bagaimana proses meyakinkannya, bagaimana membangun satu konsep atau proposal atau drafting gitu ya, ada istilah pitching, atau bagaimana cara Anda bisa meyakinkan orang lain untuk invest, untuk terlibat dalam sebuah usaha yang Anda rintis. Nah, di sini saya ingin coba, tadi ada pertanyaan yang kemudian saya lontarkan juga kepada Bosko. Saya ingin tahu tadi ketika sudah Bosko rekan-rekan cerita semua dari berbagai macam daerah, usahanya apa, lalu berapa sih rata-rata omset di bulan terakhir yang Bosko dapatkan. Jadi nanti kita bisa melihat nih proyeksi semakin besar tingkat persentase omsetnya, dan kira-kira di level berapa kita bisa mendapatkan akses permodalan dengan skema yang tepat gitu ya. Nah, ini beberapa award, beberapa achievement. Nah, ini sebenarnya beberapa cara juga nih. Ini salah satu, saya kasih spoiler ke ke para Bosko semua. Nanti saya akan cerita untuk bisa mendapatkan banyak trust untuk mendapatkan akses permodalan. Sebelum melihat daripada reputasi bisnisnya, reputasi usahanya, orang itu akan melihat figur atau reputasi dari Anda, dari diri Anda secara personally dulu nih. Kalau Bosko orangnya independen, Bosko orangnya jujur, orangnya punya integritas gitu ya, maka akan dengan sangat mudah orang lain, lembaga atau apapun itu akan memberikan kepercayaan penuh, memberikan injek
chip in, memberikan supply modal, funding atau apapun itu istilahnya untuk mengembangkan usaha Bosco sekalian. Nah, sebelum saya jauh bahas itu, sebenarnya ada tiga klasifikasi pengusaha atau wirausaha pemula ya. Mungkin banyak juga di sini Bosco yang dari awal, dari merintis dan ingin besar, makanya Bosco bergabung di buku kas gitu ya. Mudah-mudahan nanti levelingnya akan terus bergerak menuju Bosco bisa jadi pengusaha yang sukses semua. Ada tiga sebetulnya elemen yang pertama. Yang pertama adalah botol. Jadi kalau kita mau bisnis, itu botol kepanjangannya. Berani optimis tenaga orang lain. Nah, ini bagi Bosco yang mungkin punya uangnya lebih banyak, tapi nggak punya skill set, nggak punya kemampuan, nggak punya produk. Nah, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Kalau Anda ingin punya rumah makan Padang, misalkan Anda bukan orang Padang, Anda nggak bisa masak masakan Padang yang enak, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, fungsinya Bosco ini justru selaku pemodalnya. Ya. Jadi Bosco selaku pemodal, Anda cari mitra, Anda cari partner yang bisa menghasilkan produk terbaik gitu ya. Nah, atau yang kedua, bobol, berani optimis bisnis orang lain. Nah, ini Bosco yang punya modalnya mungkin nggak besar, tapi Bosco juga masih belum memiliki potensi partner atau mitra yang trust, yang memang ini produknya bagus. Nah, Anda bisa pakai konsep kemitraan. Sekarang banyak usaha-usaha yang kita bisa join merek bareng, Anda bisa disuplai segala produknya, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa mengatur keuangan dengan baik, menjual produknya yang sudah dikenal. Atau yang ketiga, nah ini akan sama-sama kita bahas nih. Nah, ini salah satu yang menjadi highlight dari sesi kita hari ini gitu ya. Cara handal dapat modal gitu ya. Ada yang namanya bodol. Nah, apa tuh bodol? Berani optimis duit orang lain. Jadi modal kita cuma optimisme aja Bosco ya. Jadi mau bisnis nggak punya uang, nggak punya skill, tapi dengan kita punya inisiatif, motivasi, keyakinan yang kuat, ya keteguhan, itu sebetulnya kita bisa gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, reputasi dari produk atau bisnis itu dilihat dari reputasi si individunya. Nanti kita akan banyak diskusi di sini. Berani optimis duit orang lain. Nah, gimana caranya kita bisa memulai bisnis dengan bekerja sama membangun satu partnership, kemitraan gitu ya. Orang lain kemudian berkenan memindahkan uang yang ada di sakunya ke saku kita untuk sama-sama melakukan bisnis. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Ini salah satu kemarin yang menarik nih Bosco, saya boleh bercerita juga ya. Jadi di antara beberapa lini bisnis, ada bisnis kami di bidang perjalanan ke luar negeri gitu ya. Kemarin masa pandemi nggak bisa kemana-mana, betul. Jadi tantangan, jadi kendala, betul. Tetapi tadi dengan sebuah konsep yang baru, dengan sebuah satu inovasi, dan kita tahu kita hitnya kemana, kita mendeliver ini ke siapa, kita bisa dapatkan modal. Sebenarnya untuk mendapatkan modal itu kadang-kadang kita berpikirnya terlalu jauh ya. Kita di mana bisa dapat akses modal? Apakah harus dengan industri perbankan? Apakah harus dengan kemitraan? Padahal kalau kita jeli, dalam konteks para Bosco juga mengatur financial flow-nya juga, kan ada istilah laba ditahan ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa mendapatkan eksekusi, mendapatkan decision gitu ya, deal making gitu ya, kita bisa mendapatkan deal-nya dulu, itu potensi modalnya itu sebenarnya akan menjadi hal yang mudah gitu ya. Karena kita sudah mendapatkan marketnya. Marketnya sudah fit, kita sudah bisa mendapatkan apa yang menjadi keunggulan dari produk kita terdeliver baik kepada konsumen-konsumen kita atau target market kita. Nah, ini salah satu saya ingin memperlihatkan Bosco. Ini salah satu project yang kita lakukan. Ini di bulan Ramadan yang lalu gitu ya. Ini segmennya untuk para mereka yang kemudian para muslim yang tidak bisa umroh gitu ya. Tapi dengan konsep yang menarik, kita dapat deal dengan salah satu perusahaan di bidang salah satu BUMN juga gitu ya. Jadi yang deal dari project ini. Ini tanpa modal Bosco. Ini saya kasih tahu di sini dan saya berbagi sama Bosco. Modalnya adalah modal creativity, modalnya adalah modal keberanian, ya, dan modalnya adalah kita punya kompetensi yang akan kita deliver. Kita tahu value apa yang dibutuhkan. Maka kemudian modal yang berupa uang atau duit atau apa fresh money itu munculnya sebetulnya bisa dari kocek customer kita. Makanya ada istilah, ada DP dulu, ada PO ya, bagi Anda yang mungkin bisnis pakaian dan yang lain, PO dulu, uangnya masuk dulu setengah. Itu sebetulnya modal gitu ya, kalau kita kemudian mau jeli. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Terus ini yang menarik nih, ini video yang tadi Bosco. Jadi untuk bisa mengakses modal, yang paling penting adalah bahwa para Bosco sekalian harus memulai dulu ya, harus mengawali dulu. Jadi fungsi modal ini adalah untuk mengakselerasi, untuk mempercepat, untuk naik kelas, untuk pengembangan. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia belum pernah punya pengalaman buka usaha, tiba-tiba mengajukan modal,
maka yang di-maintain modal pun akan bertanya-tanya, ini Anda usahanya apa, mana track record-nya, mana portofolionya, mana sebelumnya usaha Anda yang berhasil. Nah, itu akan jadi pertanyaan besar. Jadi PR untuk para bosko yang baru mengawali atau mungkin yang sudah di level yang advance, yang menengah, pastikan modal yang akan diinjek atau modal yang akan kita tawarkan, kita kerjasamakan, itu fungsinya adalah untuk perluasan, untuk optimasi, untuk leveraging, untuk peningkatan klasmen, kira-kira gitu ya. Nah, itu akan kecenderungan diterimanya lebih besar. Karena sifatnya adalah untuk pengembangan. Hal yang sudah jelas ada marketnya, hal yang sudah jelas ada pembelinya, ya, hal yang sudah jelas berapa potensi akan didapatkan, gitu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi ini kisahnya menarik. Kita jalan dulu. Kita punya kedai kopi pakai bajai bensin begitu. Kenapa? Biar bisa moving, biar bisa masuk ke gang-gang kecil gitu kan. Jadi kita on demand. Jadi coffee shop to go ya. Kalau Anda mau pesan untuk kebutuhan apapun, kita bisa ada acara internal, ada acara eksklusif di rumah Anda, di teras, di barbekyuan segala macam. Kita bisa datangkan sama baristanya. Jadi kerennya di situ. Nah, itu kemudian kita sampaikan. Jadi konsepnya adalah nanti saya akan ceritakan struktur bagaimana ketika Anda menemukan potensial investor atau potensial orang yang akan memberikan modal gitu ya. Itu ada hal yang harus disampaikan apa aja. Ada poin-poinnya nanti ya setelah slide berikut ini. Nah, itu gambarannya nih. Sekarang saya mau diskusi sama Bosko dulu nih ya, karena tentunya Bosko yang mengalami gitu ya. Bosko yang mengetahui bagaimana usaha Bosko. Nah, kalau ngomongin tentang modal yang ada di perspektif Bosko itu, modal tuh apa sih Bosko? Boleh dong cerita dong Bosko, boleh tulis di kolom komentar ya. Boleh tulis di kolom komentar. Jadi setiap komentar yang Anda tuliskan akan coba saya inventarisasi ya. Jadi perspektif modal yang ada di benak Bosko tuh apa sih? Dari tadi saya cerita tentang fresh money, tadi saya cerita tentang modal uang, ada yang modal tadi dibilang capitalnya berupa ide, gagasan, relasi. Nah, modal itu menurut Bosko itu identik modal tuh apa sih? Apakah memang harus uang gitu ya? Coba tuliskan satu persatu gitu ya. Jadi modal itu uang, oke, itu harus benar-benar uang, KID. Jadi kelihatan gitu ya, uang, let's say. Apalagi kira-kira modal tuh apa sih? Kalau saya orang yang kemudian, di sini ada kedai rajut ya, karena produknya adalah rajutan. Modal tuh adalah bahan produksi, oke. Kalau bahannya nggak ada, ya, ketika ada permintaan, ada demand, kita nggak bisa penuhin, kita nggak punya modalnya, oke. Bahan produksi. Oke, apalagi kira-kira Bosko? Modal adalah kreativitas. Wih, luar biasa. Value. Ini value-nya ini Kak nih, value. Gitu ya. Value gitu ya. Atau kreativitas. Oke, ini keren banget nih Bosko nih. Kreativitas. Oh, salah ketik. Siap, Bos. Siap, Bosko Anggun. Oke, bahan produksi. Oke, apalagi kira-kira Bosko? Modal itu di perspektif Bosko tuh apa? Kemauan ingin berjualan. Bener ini kemauan untuk berjualan Bosko. Mau saya kasih 10 juta juga kalau Anda nggak punya kemauan mau jualan, kagak akan jadi juga itu ya usahanya Bosko. Ini keren banget nih Kak Rizal. Jadi modalnya itu adalah keinginan yang kuat gitu ya. Keinginan gitu ya. Bener nggak sih? Keinginan gitu ya, yang kuat gitu ya. Modalnya tuh pengen jualan gitu ya, jualan. Oke. Modal bisa berupa barang, penunjang atau alat produksi. Oke. Alat penunjang. Oke. Penunjang. Oke. Kalau Anda nggak punya alat, Anda bisa sewa sebetulnya. Jadi jangan kemudian memperbanyak beban-beban operasional dulu di awal ya. Kalau kita memang tidak harus beli dulu di awal, kalau kita bisa sewa, pinjam. Banyak industri sekarang yang bergerak di industri kreatif, misalkan mereka-mereka yang bergerak di bidang industri fotografi misalkan. Sekarang ternyata untuk Anda bisa memiliki kemampuan fotografi yang baik ketika Anda nggak punya tools, nggak punya alat, sekarang banyak orang yang sewa per jam. Jadi Anda bisa hitung tuh, berapa Anda jual produk Anda, jasa Anda, misalkan 10 juta per event, Anda nggak punya source 10 juta itu dari hasil closingan, itu udah Anda bisa putar jadi modal gitu ya. Anda bisa sewa dulu gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kak Elsa bilang niat yang kuat, niat gitu ya. Atau kalau saya boleh cari kata lainnya adalah duit. Nah, duit, doa, ikhtiar, do it
usaha dulu. Usaha dulu, doa, usaha dulu. Wait. Oke, duit ya. Doa, usaha, duit. I-nya itu istiqomah, T-nya itu tawakal gitu ya. Jadi tugas kita mah para bosko kan niat kita adalah menjual sesuatu kan. Jadi fokus kita adalah di prosesnya bukan di hasil akhir. Mau Anda udah jualnya jor-joran tapi hasilnya nggak seberapa, yang dilihat adalah bagaimana performa Anda menjualnya ya. Rezeki tentunya sudah ada yang atur, tentunya disesuaikan dengan apa output yang kita berikan. Kalau kita berikan yang terbaik, pasti untungnya nggak akan jauh-jauh dari itu. Tapi kalau kita jualnya ala kadarnya, ya untungnya juga ala kadarnya. Nah ini makasih banyak nih ya, Bosko ini luar biasa. Jadi ternyata perspektif modal yang menurut saya awalnya itu hanya berupa uang, ternyata enggak ya. Ini Bosko sendiri yang menyampaikan. Itu bisa berupa value, kreativitas, keinginan, motivasi. Ada lagi di sini saya tambahkan, ada namanya relasi Bosku gitu ya. Uang bisa habis, uang bisa hilang gitu ya. Tapi kalau relasi, kepercayaan, trust orang itu sama kita, dia bisa bantu kita lagi gitu ya. Jadi relationship gitu ya. Terus yang paling penting adalah tadi reputasi. Reputasi Bosko gitu ya. Jadi ini menjadi poin yang penting ya. Baik, terima kasih Bosko udah memberikan feedbacknya. Ini jadi catatan penting nih untuk para Bosko yang sedang ingin menambah akses modal tambahannya. Elemen ini bisa Anda jadikan acuan ya untuk bisa mempersiapkan Anda untuk mengakses modal yang lebih besar. Oke, kita lanjut ya, Bosko ya. Oke, kalau tadi kalau tadi modal itu ya, oke banyak hal. Nah, kalau misalkan konteksnya modalnya, ya mau gimana juga, Mas Edi, mau saya ketika udah punya motivasi yang kuat, relasi udah banyak, tetap aja modalnya itu uang gitu ya, modalnya itu ya fresh money nih, sesuatu yang kalau dikirim tuh ada notifikasi transferan gitu ya. Nah, pertanyaan saya bagi para bosko yang mungkin yang sudah mencoba ya mengakses modal gitu ya, apa sih biasanya kendala yang sering Anda hadapi ketika Anda ingin mengakses modal berupa uang ya? Bukan nilai-nilai yang tadi kita bahas ya, tapi ini benar-benar uang gitu ya. Apa sih kendalanya? Boleh dong Bosko kita tuliskan di kolom komentar gitu ya. Ada banyak cara sebetulnya, tapi kalau saya sendiri termasuk orang yang menghindari ketika memang belum pas gitu ya. Saya menghindari untuk meminjam di perbankan gitu ya. Di satu sisi karena ada idealisme di situ, terus yang kedua kalau kita bisa bekerja sama dengan kemitraan yang lebih fleksibel gitu ya, itu menurut saya lebih baik gitu ya. Ini Kak Elsa, kenapa Anda sulit dapat modal? Ini takut berhutang. Oke, takut berhutang. Takut berhutang. Oke. Nah, di sini saya ingin coba sama-sama garis bawahi. Saya tidak melarang Anda untuk berhutang gitu ya. Silakan, itu pilihan gitu ya. Tapi kalau saya prefer kalaupun berhutang ini saya tidak mendiskreditkan institusi tertentu ya. Kan suka ada tuh debatable ya bagi Anda yang memegang prinsip bisnis yang bersandar pada nilai-nilai Islam misalkan gitu ya, wah kita anti riba dan itu adalah pilihan Anda gitu ya, silakan. Kalaupun Anda mau tetap mengakses itu juga pilihan Anda. Jadi ini saya menyampaikan perspektifnya as a personally. Jadi Anda bisa ikuti dan Anda bisa tidak sepakat juga. Jadi hutang itu boleh sebetulnya, tapi hutangnya untuk hal yang sifatnya produktif. Ya, produktif. Bukan untuk yang konsumtif. Anda pinjam uang gitu ya, misalkan ke koperasi atau ke investor atau ke perbankan juga bisa gitu ya. Lalu Anda belikan untuk mesin ya. Ketika Anda tadi bisnisnya pakaian, ada order 2.000 pieces sementara kapasitas mesin Anda belum cukup. Mau nggak mau harus beli mesinnya. Anda kalau kemudian ingin naik kelas, saran saya harus bisa mengakses mesin tersebut dengan cara bekerja sama ya. Atau bahasanya hutang produktif tadi itu silakan gitu ya. Itu bisa Anda lakukan. Nah, apalagi sih kemudian kesulitannya apa? Bagi Anda yang ingin meminjam uang untuk investasi usaha Anda, biasanya yang sering jadi kendala apa? Nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan, jaminannya nggak ada. Atau kalau di bahasa di perbankan itu bahasa kerennya itu kolateral ya. Jadi nggak ada kolateralnya. Nah, kenapa ketika usaha kita baru ngerintis, kita mau minjam ke perbankan itu nggak akan bisa dikasih kalau proyeksi kalkulasi hitung-hitungannya nggak dapat gitu ya. Karena misalkan kita mau minjam 10 juta, tapi kita nggak punya jaminan. Ya, lantas apa yang bisa menjadikan warranty
garansi bahwa kemudian uang yang kita pinjam akan kembali. Nah, itu menjadi poin yang penting. Nah, ada yang menarik juga kalau kita punya hal-hal yang sifatnya clear gitu ya. Kayak seperti kemarin kami baru saja ada kerjasama B2B gitu ya. Jadi saya dan tim dapat SPK dulu ya, jadi SPK kerja gitu ya, surat perintah kerja. Yang itu kan ada nilai kontraknya senilai berapa. Nah, itu sebenarnya cukup untuk dijadikan apa ya, jaminan ya. Jaminan itu bukan hal yang sifatnya abstrak ya, cuma selembar kertas, tapi itu keabsahannya didasari hukumnya gitu ya. Jadi ternyata dengan kita ada selembar kertas aja ya gitu, itu bisa menjadi penguat. Tentunya dengan kita memiliki reputasi yang baik. Ini ada Kak Omah Rendang. Wah, ini pasti bisnisnya rendang ya. Takut salah pemakaian, dananya tercampur dengan uang pribadi. Oke, takut ini apa ya namanya? Ini dompetnya masih nyatu ya. Uangnya belum dipisah gitu aja ya. Uangnya belum dipisah. Nah, ini penting ini Bosco. Jadi pertama kali banget sebelum kita meyakinkan orang untuk bisa injek atau menambah modal di bisnis kita juga harus memilah secara baik dulu gitu ya. Jadi literasi finansialnya, bagaimana cara kita mengelola itu harus baik. Kalau saya boleh saran, Anda pakai 2 rekening aja, Kak Omah gitu ya, atau rekan-rekan Bosco yang lain. Kalau Anda tidak pakai bank, Anda bisa pakai 2 dompet yang berbeda gitu ya. Atau mungkin ada fitur-fitur yang bisa dieksplorasi dari aplikasi buku kas Bosco ya. Mungkin ada juga yang memudahkan bagaimana cara Anda untuk bisa mengatur cash flow atau keuangan dengan baik. Nah, ini sering jadi PR nih, terutama para Bosco yang mungkin baru merintis, masih sulit nih kadang-kadang misalkan ada pembelian satu produk, tapi ada kebutuhan juga secara personal ataupun secara rumah tangga. Kita pasti beli sesuatu itu kadang-kadang ngambilnya salah dompet ya, malah ngambilnya dari dompet bisnis kita. Jadi pastikan yang pertama harus dipisah dulu gitu ya, harus dipisah dompetnya. Jadi kalau untuk usaha ya dompetnya dompet A, kalau mau kebutuhan yang sifatnya konsumsi pribadi ya, konsumsi keluarga atau apapun itu pakai dompet B. Jadi nggak akan pernah bisa tertukar. Kalaupun di dompet B-nya kosong nih Bosco, adanya cuma di dompet usaha, itu Anda hitungannya minjam gitu ya. Anda tuh ngutang dengan hasil omset usaha Anda sendiri gitu ya Bosco ya. Jadi misalkan ada 2 dompet di sini, ini dompet A gitu ya. Ini dompet A, ini dompet yang B nih Bosco nih. Ini ada 5 juta, ini ada 500.000 misalkan. Ya, jadi dompet yang B ini dompet personalnya Bosco nih ya. Ya, ini dompet personal, ini dompet personal. Ini dompet usaha gitu ya. Usaha. Misalkan Anda punya kebutuhan 1.500.000 Bosco. Berarti kurang berapa? Kurang 1 juta ya. Nah, ini gimana cara bisa dapat uang 1 juta ini? Anda bisa minjam dari uang usaha Anda Bosco, tapi sifatnya minjam, bukan ngambil untung yang kemudian nggak dibalikin Bosco. Jadi nanti proses perhitungannya baik gitu ya. Jadi ini sisa 4 juta, dipindahin ke sini, Anda harus balikin nanti ketika Anda udah dapat uang, Anda harus kembalikan lagi ke modal tersebut. Nah, ini tentunya menjadi beberapa poin-poin gitu ya, yang sering menjadi kendala kita dalam memiliki pembukuan keuangan yang baik. Nah, ini kalau Bosco Deti bilang pembukuannya tidak tercatat, Mas Edi. Nah, ini penting nih. Jadi perlu ada terakhir di sini ya, pencatatan keuangan yang baik gitu ya. Pencatatan keuangan ya, keuangan. Nah, ini sebetulnya dengan keberadaan buku kas bisa sangat membantu ya para Bosco, tinggal nanti eksplorasi. Tadi diinfokan oleh Minko Intan juga ada fitur yang akan diberikan pendampingan 24 jam tuh, fast respon banget itu ya. Jadi itu ngalahin suami siaga tuh, suami siaga bisa ketiduran nih. Ini kalau adminnya dari Minko ini standby terus ya. Nah, itu ya. Ini poin-poin yang sama-sama kita sepakati dulu nih Bosco ya. Jadi jangan takut berhutang, asal terukur ya. Boleh berhutang asal terukur dan untuk kebutuhan yang sifatnya produktif bukan konsumtif. Yang kedua, kalau Anda tidak punya jaminan ya, pastikan jaminan terbaik adalah pertama, personal garanti Anda harus baik, Anda harus punya integrasi yang baik, jadi orang trust dengan Anda gitu ya. Nah, ini beberapa poin. Yang ketiga, uangnya harus dipisah, Bosco. Uang usaha dengan uang yang ada di personal Anda harus dipisah dengan baik. Jadi nanti proses mengaturnya lebih mudah. Oke, kita lanjut Bosco ya. Gimana cara dapatnya Bosco? Gimana kira-kira cara dapatnya? Asal selama masih diperbolehkan boleh-boleh aja Bosco ya. Anda bisa gimana cara dapetin modalnya? Anda bisa kemudian
pinjam. Oke, asal jangan ngepet aja ya. Kalau ngepet nggak boleh nih. Ini ngepet saya coret. Nah, ini jangan gitu ya. Anda bisa apa lagi? PO, dapat PO lebih banyak gitu ya. Pre-order ya. Anda dapat pre-order yang lebih banyak dan lebih cepat, sehingga itu bisa jadi perputaran modal setiap DP, down payment, duit panjer yang Anda dapat. Wah, ini keren nih. Dana hibah, betul, dana hibah. Nah, bisa. Nanti saya akan jelaskan setelah ini, ada beberapa aspek, ada beberapa elemen yang bisa kita dapatkan nih, Bosco. Apalagi? Nah, ini nanti bisa Anda dapatkan gitu ya. Oke, kita next ya, Bosco ya. Nah, ini cara-cara kita bisa dapat akses permodalan, Bosco. Ya, gimana caranya? Ini saya termasuk orang yang bahkan dari masa kuliah tuh saya sudah bisa mengakses alhamdulillah ya puluhan juta rupiah gitu ya. Dengan apa? Dengan modal ide, gagasan, konsep maupun ada bisnis model yang kemudian kita deliver ke institusi gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Kita akan sama-sama ulas ya, Bosco ya. Nah, jadi ini Bosco, yang pertama ya, kita akan sama-sama lihat nih apa aja sih yang dimaksud. Yang pertama, ini bagi Anda para Bosco, ini yang pertama ada lembaga namanya BI. Tahu ya BI ya Bosco ya. Bagi Anda para Bosco yang masih merintis mungkin, yang Anda masih para jomblo-jomblo bahagia, Anda masih sendiri, masih personal, Anda merintis usaha untuk kebutuhan pribadi, itu keren banget gitu ya. Nah, Anda bisa dapat modal dari BI sebetulnya. BI ini apa ya? Bukan Bank Indonesia, tapi Bapak dan Ibu ya, Bosco ya. Jadi dengan Anda menyisikan uang jajan Anda untuk yang sifatnya produktif itu bagus banget. Banyak kan kalau anak-anak zaman sekarang yang seusia kita ini kan banyak kebutuhannya itu dikonversi untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nongkrong di coffee shop berlebihan gitu ya, nggak bisa ngatur cash flow-nya. Beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya. Atau membeli produk-produk branded ya, yang sementara apa ya, kemampuan finansialnya belum cukup. Makanya ada istilah asal biar tekor asal kesohor ya, itu jangan tuh Bosco ya. Jadi yang namanya Anda para wirausaha di sini, yang harus Anda fokuskan adalah tidak harus ke lifestyle-nya gitu ya, tapi bagaimana Anda bisa mengalokasikan uang itu dengan baik gitu. Jadi whatever orang akan bilang apa dengan Anda, yang penting Anda bisa mengatur keuangannya dengan baik gitu. Jangan ikut-ikutan sama sosialita gitu ya, dikit-dikit beli barang-barang yang branded sementara mungkin Anda tidak terlalu membutuhkannya gitu ya. Ada lagi yang kedua, ini namanya BPK nih. BPK apa kira-kira Bosco? Ada yang tahu Bosco BPK? BPK ini bukan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi ini bantuan para kerabat, kerabat dekat gitu ya. Jadi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Jadi ini banyak banget sebenarnya Bosco hari ini ada yang namanya istilah usaha patungan gitu ya. Patungan, atau bagi para Bosco yang berumah tangga, para ibu-ibu rumah tangga misalkan, Anda bisa melakukan konsep ini dengan konsep arisan misalkan. Jadi Anda bisa dapat modalnya tuh dengan faktor kuantitatif gitu ya. Semakin banyak orang yang terlibat, maka jumlah modalnya semakin besar. Dan ini bisa digulirkan gitu ya. Nah ini saya dulu awal-awal sering pakai konsep ini. Ya, asal ada bagi hasil yang jelas gitu kan, selama dia sahabat, dia teman, dia kan akan tahu ya personal kita seperti apa. Meskipun kita nggak punya jaminan, aduh bro, gue nggak punya jaminan nih, BPKB segala macam kita nggak punya nih. Tapi karena saya mengenal baik Anda dan begitu sebaliknya, kan kerabat lebih punya personal touch ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan para Bosco. Nah, Anda bisa mengoptimalisasi ini. Karena banyak orang-orang ya yang kemudian mereka juga bingung mengalokasikan uangnya di mana gitu ya. Ada beberapa teman saya tuh yang uangnya tuh kayak tisu ya, tahu tisu ya Bosco ya. Jadi tisu kalau diambil kan nongol lagi ya, begitulah kira-kira, nggak habis-habis gitu kira-kira. Mereka tuh bingung mengalokasikan, menginvestasikan modalnya kemana. Nah, ada lagi yang lainnya nih, ada namanya BMT. Nah, BMT. BMT ini kalau di syariah gitu ya, itu semacam koperasi Baitul Mal ya. Tapi kalau di sini saya tidak merefleksikan itu. Ini saya agak jalannya sedikit, tapi nggak apa-apa Bosco. Semoga bisa jadi inspirasi dalam Anda mengakses modal, karena kadang-kadang kita ngelihat yang jauh padahal yang dekat juga banyak. Jadi ini cocok nih buat Mingko nih ya. Ini bantuan mertua tunai. Wah, ini luar biasa ini Bosco nih. Ini poin-poin yang menarik. Kenapa kemudian saya memberikan analogi ini?
Karena banyak para orang tua kita yang di fase pensiun, mereka kan ada alokasi dana pensiun ya. Tapi kemudian itu sifatnya tidak produktif, tidak kemudian bisa diputarkan ya secara ekonomi dengan baik ya, tidak diinvestasikan dengan bijak, itu hanya menjadi tabungan aja yang mengendap atau menjadi uang-uang yang akan habis untuk kebutuhan konsumsi. Jadi sebetulnya kalau Anda bisa meyakinkan ya, kalau tadi orang tua terus kerabat dekat, atau bagi Anda yang sudah menikah, Anda bisa meyakinkan mertua atau kerabat-kerabat jauh gitu ya, Anda bisa dapatkan ini alokasi BMT ini. Dan yang terakhir ada namanya KPK. Apa itu KPK, Bosco? Ini singkatan-singkatannya suka aneh-aneh gitu ya. KPK ini yang tadi sempat bilang dana hibah, ini bisa masuk jadi salah satunya. KPK adalah kompetisi proposal kewirausahaan. Wah, ini Bosco, hari ini banyak banget kok Bosco. Kalau Bosco ingin dapat akses modal, itu banyak program-program dari pemerintah, dari swasta, atau dari lembaga-lembaga yang itu mengakses, memberikan accessibility modal untuk para Anda UMKM yang ingin naik kelas gitu ya. Itu saya juga sering jumpai. Saya ingat banget modal pertama saya tuh waktu kuliah, saya dapat program ini, program KPK ini. Ada salah satu program namanya Wirausaha Mapan gitu ya, Mapan Semenjak Muda gitu kan. Saya dapat akses modal pertama tuh 5 juta rupiah waktu dana hibah. Lalu meningkat lagi, saya dapat akses dari Bank Indonesia di semester 3 kuliah, berarti di umur berapa? 21 tahun ya mungkin, dapat 25 juta rupiah untuk pengembangan modal usaha yang usahanya dalam bentuk konsep yang saya tuangkan dalam bentuk proposal usaha. Nah, ini menjadi poin-poin yang menarik ya Bosco, silakan Anda bisa dapatkan dimanapun ini caranya seperti apa. Tapi kata kuncinya ini Bosco, ketika Anda menawarkan orang untuk bergabung, berinvestasi dengan bisnis yang Anda jalankan, hindari menggunakan tangan yang di sebelah kiri. Nah, ini apa kira-kira perbedaan dua tangan ini, Bosco? Ada yang tahu nggak, Bosco? Hindari penggunaan tangan yang di sebelah kiri, ya. Jadi kalau yang ini, Bosco, ini tangan yang pertama, jadi tangan yang kedua. Kalau ini, maknanya apa, Bosco? Meminta ya, minta-minta ya. Jadi kita kalau modal tuh bukan minta modal sebenarnya, Bosco. Kita tuh nggak butuh. Meminta-minta tuh nggak butuh. Nah, betul banget. Ini ada Bosco Dina Malasari. Yang kita butuh adalah membangun kerjasama. Ubah meminta jadi bermitra, gitu ya. Ubah meminta jadi bermitra, gitu ya. Hilangkan kata meminta, bos, gue dong. Misalkan kita ngobrol sama teman kita atau sama siapapun yang punya akses uang lebih. Bos, minta uang dong, gue pengen ini nih, pengen ngembangin bisnis. Itu pasti akan ditolak dari awal tuh, bosku. Jadi yang harus kita tawarkan adalah mekanisme kerjasama yang baik ya. Jadi mutual benefit, win-win solution, gitu ya. Simbiosis mutualisme atau apapun itu ya. Di sini Kak Omah Renang bilang mencari donatur, boleh juga mencari donatur gitu ya. Tapi kan kita bukan lembaga sosial, kita bukan gerakan sosial. Kalau gerakan sosial ngambil dari donatur, donasi yang kemudian itu diikhlaskan itu boleh. Tapi kalau kita adalah berwirausaha, niatnya adalah bisnis, yang kita tawarkan adalah kerjasamanya saling win-win, saling menguntungkan satu sama lain. Nah itu tugas kita tuh. Oke, ajak bermitra ya. Tadi yang tadi saya ceritakan, di project terakhir kita memproyeksikan, jadi ada satu project yang saya dan tim handle. Jadi kita perlu modal untuk operasional biaya kerja itu di angka 150 juta gitu ya. Dan waktu itu kapital kita tidak cukup dan mau nggak mau kita harus meminjam dong gitu kan. Nah, minjamnya kita pakai personal dia, pakai personal touch, kita cari investor yang mau inject gitu kan. Kita dengan menunjukkan SPK, menunjukkan ini jelas loh ada marketnya. Ini kita udah dapat PO-nya, kita udah ada beli, cuman kita nggak punya modal produksi. Lalu kita bagi hasil ya. Jadi kita bagi hasil dengan calon donatur. Kalau bahasa Omah Rendang adalah donatur atau investor, kita bagi hasil. Ya udah, nanti dari profit yang akan saya dapat, misalkan saya dapat profit, dapat keuntungan bersih gitu ya, 100.000, saya akan bagi 5 atau 10% gitu ya. Jadi ketimbang Anda nabung di bank atau Anda endapkan di deposito, itu kan keuntungannya kan ya hanya mengendap, apalagi dikali sama inflasi, itu kan Anda nggak dapat untung banyak gitu ya. Nah, Anda bisa support kegiatan kita, Anda dapat untung banyak, Anda dapat potensi relasi, dan kesempatan dapat pengembalian dana yang lebih besar. Nah ini ya Bosco ya, jadi kita harus hindari penggunaan tangan yang kiri, tapi pakai tangan yang kanan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bosco ya. Ini kata kuncinya. Jual diri Anda gitu ya. Ini dalam konotasi yang positif ya Bosco. Jual diri itu adalah menjual
integritas, menjual Anda ini orang yang bisa dipercaya atau enggak. Sekarang kita coba pengen sama-sama kita bedah. Apa kira-kira personal diri Anda yang membuat orang tuh percaya meskipun Anda nggak punya jaminan, ya? Anda orang yang punya integritas, ya. Integritas. Anda itu jujur, misalkan. Orang kan ngeliat track record soalnya. Apalagi Anda itu orangnya tangguh, misalkan. Maksudnya tangguh, Anda udah pernah bisnis, Anda bangkrut, tapi Anda mulai lagi, gitu ya. Jadi Anda tidak depresi berlarut-larut, ya. Apalagi sekarang dengan banyak fitur buku kas dari banyak aplikasi, Bosco ini bisa belajar sebenarnya dengan cepat. Kalau dulu zaman saya itu nggak ada banyak platform, sehingga kita landfill aja, lapangan bebas terbuka, kita coba gagal, sakit-sakit sendiri gitu kan, gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah gitu ya. Anda bisa list nih apa-apa yang kemudian ini bisa menjadi karakter personal Anda yang bisa meyakinkan orang lain tuh terlibat, kasih modal ya, pinjemin uang, atau sifatnya nggak harus uang ya, meminjamkan office misalkan, meminjamkan gudang ya. Kalau Anda punya kemampuan lobby yang baik, negosiasi, nanti saya akan ceritakan ada beberapa skill yang Anda butuhkan ya untuk bisa meyakinkan orang trust dengan Anda gitu. Bagi Anda yang punya toko baju atau toko-toko yang sifatnya produk kuliner misalkan, kan perlu inventory, perlu gudang ya. Kalau orang itu nggak bisa kasih uang, orang itu bisa meminjamkan gudang, itu juga lebih baik ya daripada Anda bayar sewa. Ada orang yang kerjasama, misalkan dia bisa sewa gitu kan, dia bisa hadirkan gudang yang bisa dipakai, kerjasama, itu Anda juga bisa manfaatkan. Oke, ini konteks menjual diri Anda. Nah, kalau orang sudah tertarik gitu ya, apalagi ketika Anda punya elemen ini. Orang tuh kemudian dapat kepercayaan yang tinggi karena dia punya 3 hal. Yang pertama, dia punya otoritas, dia punya jabatan ya. Dia punya ya, let's say ketika Anda tinggal di pemukiman, Anda ketua RT, ketua RW, nah Anda tuh suara Anda didengar ya. Selama Anda jujur ya, oke, Anda bisa menghimpun sebetulnya. Kalau mau pakai konsep patungan tadi ya, modal patungan. Itu Anda bisa. Anda punya kepentingan, Anda punya otoritas, maka Anda akan dengan mudah gitu ya. Misalkan Anda tergabung di komunitas asosiasi pedagang pakaian. Nah, itu Anda punya otoritas tuh. Kalau Anda orang yang kemudian bisa membaca proyeksi pasar dengan baik, oh nanti permintaan tinggi menjelang Lebaran gitu ya. Modal nggak ada nih. Nah, kemampuan otoritas itu Anda bisa manfaatkan. Yuk, Pak Guyuban, kita gimana kita investasi yuk. Misalkan ada 100 orang masing-masing keluarin 1 juta. Nah, itu ada 100 juta modal tuh. Jadi 100 juta modal yang bisa digerakkan dengan kemampuan otoritas jabatan yang Anda miliki. Asal tadi Anda harus menjadi orang yang amanah gitu ya. Yang kedua, Anda orang yang ahli ya. Anda nggak punya jabatan, tapi Anda orang ahli. Anda orang ahli di bidang kayu. Anda orang ahli di bidang mebel misalkan. Jadi apapun yang Anda pegang, apapun yang Anda buat, itu pasti jadi produk yang terbaik. Nah, Anda bisa yakinkan orang terlibat ketika Anda ahli. Sekarang tinggal cari Bosco. Kalau Bosco usahanya sekarang sesuai dengan relevansi kompetensi, itu pas banget. Misalkan Anda ada yang usahanya apa? Usahanya tadi pakaian ya, atau mebel tadi. Anda bisa punya mebel yang tahan lama 15 tahun, 10 tahun nggak akan rusak dari kayu jati dan lain-lain. Nah, keahlian itu Anda jual, Anda tawarkan ke orang lain. Orang lain akan percaya gitu ya dengan Anda, karena Anda ahli. Ahli itu dibuktikan dengan karya. Kalau yang sifatnya ada bentuk secara legal, mungkin Anda punya sertifikasi tertentu gitu ya, yang menunjukkan Anda memang punya keahlian di situ. Atau yang ketiga, Bosco, Anda akan dapat atensi yang baik dari pemodal gitu ya. Ketika Anda populer ya, produk Anda populer, dikenal orang gitu kan. Nah, atau kalau kita tidak memiliki 3 elemen ini, kita bisa cari orang-orang yang punya kemampuan ini. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang kemudian menggandeng ya. Banyak pengusaha besar di bidang kuliner menggandeng influencer ya. Jadi dia berbagi saham, terus dia bisnisnya bareng ya. Karena mengetahui kekuatannya masing-masing. Yang populer akan dengan sangat mudah mengattract orang lain membeli, memperkenalkan produknya, atau mungkin menambah modal. Nah, kalau nggak ada lagi elemen yang krusial nih. Jadi Anda menjadi orang yang bisa pandai melihat opportunity, melihat peluang ya. Oke, ini beberapa cara nih, Bosco ya. Karena tadi yang saya bilang, sebelum Anda bisa mengajak orang lain trust, Anda harus menjadi pribadi yang diterima dulu gitu ya oleh orang lain. Pertama, biar Anda bisa dikenal, Anda harus tampil beda dan berani ya. Dimanapun ada kesempatan, Anda memperkenalkan dengan bangga apa bisnis Anda ya, di forum-forum manapun. Perkenalkan, saya Afriani, saya pemilik Omah Rendang.
produk olahan rendang fresh ya, dibuat dengan resep rahasia gitu kan. Anda bisa ceritakan itu dimanapun Anda berada. Nanti akan menjadi branding yang akan melekat gitu ya. Lalu Anda secara penampilan, orang itu penampilan tuh begitu menggugah ya. Jadi pastikan Anda memiliki performa yang secara tampilan tuh dilihatnya tuh meyakinkan gitu ya. Bukan dibuat-buat tapi meyakinkan. Anda rapih, Anda merepresentasikan produk Anda. Ketika Anda punya produk pakaian, fashion, ya setidaknya Anda harus stylish ya gitu ya. Lalu ini adalah beberapa poin untuk Anda bisa dapatkan kepercayaan dan Anda bisa mendapatkan modal gitu ya. Nah, kalau sudah menjual diri Anda yang kedua, ini mungkin slide terakhir ya, karena tidak terasa waktunya sudah 1 jam. Jadi yang kedua adalah setelah menjual diri Anda, jual produk Anda gitu ya. Nah, ini saya kasih beberapa contoh produk-produk ya. Ada yang tahu ini produknya berasal dari mana? Apakah ini produk luar negeri? Apakah ini produk dalam negeri? Boleh tulis di kolom komentar. Yang menariknya adalah semua merek-merek yang Anda saksikan ya, para bosku, ini produk-produk lokal ya. Ada produk donat di situ, ada produk salah satu sepatu di situ. Ini semuanya produk dalam negeri gitu ya. Jadi ini salah satu cara image ya. Image produk itu memposisikan produk mereka lux, produk mereka premium. Jadi kesannya produknya mewah gitu ya. Jadi yang bisa memberikan kesan produk kita baik atau tidaknya produk kita adalah diri kita dan bagaimana cara kita memarketingkannya dengan baik gitu ya. Jadi tadi bagaimana Anda bisa dapat modal, jual diri Anda dengan reputasi, dengan integritas ya, dengan trust ya. Orang tuh trust sama Anda. Dan yang kedua, jual produk atau jasa Anda. Tampilkan ya, jangan malu memperkenalkan meskipun masih sifatnya mikro ya, bosku, meskipun masih kecil tapi Anda punya kebanggaan menjelaskan itu gitu ya. Kira-kira itu dulu bosku, karena waktunya sudah habis juga. Nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan dulu ke Mingko, kepada Mingko Intan, silakan. Oke, wow, luar biasa banget. Kita kasih applause dulu dong untuk Kak Edi. Thank you banyak ya. Thank you bisa nih Kak Edi. Wah, luar biasa banget ya untuk sharingnya. Teman-teman semuanya gimana nih? Wah, udah tercerahkan banget ya terkait tadi fundingnya, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan bisnis kita dengan tips-tips gitunya dari Kak Edi nih gitu ya. Kemudian teman-teman boleh banget nih kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, boleh banget untuk dituliskan di kolom chat. Di sini tadi udah terpantau ada Bosco Darmiah di sini sudah raise hand. Apakah ada yang mau disampaikan, Bosco Darmiah? Boleh banget ya. Minko Intan bantu untuk unmute nih, Bosco. Boleh banget ya. Nah, ini juga nih gitu ya, sudah di-share sama Kak Edi kalau misalkan nanti setelah sesi ini gitu ya, karena udah tinggal beberapa menit lagi gitu ya, kalau misalkan nanti teman-teman masih mau terkoneksi langsung gitu ya dengan Kak Edi, boleh banget nih. Di emailnya ada, WhatsApp-nya bahkan gitu, sudah ada juga Twitter dan lain sebagainya, akun IG dan akun-akun sosial media yang lainnya juga gitu ya. Jadi silahkan bisa langsung terkoneksi dengan Kak Edi. Gimana Bosco Darmia? Ada hal yang mau ditanyakan atau misalkan ada hal-hal yang mau disampaikan, boleh banget. Minko Intan sudah bantu unmute nih. Oke, sepertinya kepencet ya. Oke, coba Minko Intan pengen lihat dulu ya. Kepencet, Mbak. Oke, baik. Nggak apa-apa, Bosco. Siap. Coba Minko Intan pengen lihat dulu di kolom YouTube nih, apakah sudah ada yang bertanya juga dari Bosco-Bosco. Oke, sejauh tangkapan Minko Intan di kolom YouTube juga belum ada gitu ya untuk pertanyaannya, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman gitu ya, nanti akan tadi juga setelah di-mention dari Kak Edi juga, kalau misalkan tadi mention terkait pencatatan keuangan gitu ya, teman-teman juga boleh bisa memaksimalkan banget gitu ya, untuk aplikasi buku kasnya dimaksimalkan. Nanti juga kita akan ada gitu ya asisten bisnis selama 24 jam, makanya yuk sama-sama saat ini juga yang belum mengisi link absen boleh banget gitu ya, karena benefitnya banyak banget untuk teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian yang mau join grup WhatsApp juga boleh banget, karena nanti akan ada mentoring bisnis juga teman-teman gitu ya, dari kami tim toko dan juga buku kas teman-teman semuanya, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan teman-teman mungkin ada Bosco Day Chandra, boleh ya Bosco Day Chandra, silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Mau saya bantu unmute atau gimana? Oh, boleh.
Nama brand asing untuk produk lokal tidak masalah berarti ya. Nah, coba boleh Kak Edi bisa dibantu untuk jawab. Katanya Bosco De Chandra, izin bertanya. Nama brand asing untuk produk lokal tidak masalah berarti ya, katanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bosco. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini tergantung tergantung siapa segmen kita, Bosco. Kadang-kadang kalau orang Indonesia kan semakin dibuat ala kebarat-baratan terkesan produknya baik gitu ya, termasuk terkesan produknya bagus, Bosco. Jadi kalau untuk bisa mengambil segmen pasar yang lebih luas ya, dikenalnya secara level yang premium gitu ya, Anda bisa jual itu dengan menggunakan produk-produk luar gitu ya. Seperti produk-produk celana jeans itu ternyata yang kita kira itu produk dari luar ternyata itu Indonesia punya ya, asli dari Bandung gitu ya. Jadi itu sangat diperbolehkan Bosco. Nah, nanti kaitannya kalau ngomongin boleh dan enggaknya, Bosco tinggal dicek aja nanti di mereknya ya, merek untuk kakinya. Khawatirnya nanti untuk brand yang akan Bosco pilih itu mungkin sudah ada pernah orang yang memakai brand yang sama. Jadi untuk bisa mengantisipasi kan sekarang lagi rame itu ya, ada aplikasi yang ternyata contoh Facebook deh, Facebook bikin metaverse ya. Itu kan brand, itu merek perusahaan mereka. Ternyata udah ada yang pakai metaverse dan sudah ada izinnya. Jadi otomatis metaverse yang punya Facebook ini disomasi, dikasuskan secara hukum gitu ya. Sehingga mau nggak mau harus bayar. Atau kalau produk yang di Indonesia mirip-mirip ayam ya, produk ayam yang mungkin Bosco familiar ya, ayam yang dipenyet-penyet, ayam geprek gitu ya. Kan kemarin sempat rame tuh ada 2 merek ya yang berebutan dengan satu brand yang sama. Jadi kendalanya Bosco ketika Anda ingin membuat satu merek yang berbau kebarat-baratan itu boleh saja asal sesuai dengan segmen pasarnya. Tapi pastikan apakah itu sudah terdaftar atau belum. Khawatirnya tadi untuk menghindari dispute, menghindari masalah-masalah dengan brand-brand yang sudah ada. Nah, kira-kira itu Bosco ya. Semoga bisa menjawab. Mungkin aku pengen kasih tips lagi nih karena tadi aku udah janji ya. Jadi di sini ada di layar Bosco. Bosco bisa lihat ada namanya konsep elevator speech ya. Jadi ketika Anda elevator pitch ya. Jadi ketika Anda dapat kesempatan ketemu sama pemodal, ketika Anda dikasih waktu sedikit seminim mungkin, Anda harus bisa memberikan produk Anda nih apa sih, kualitasnya apa dan menjawab masalah apa. Ada rumusnya, Bosco. Jadi rumusnya gini. Produk saya membantu X mencapai Y dengan melakukan Z, gitu ya. Nah, saya ini adalah Bosco nih, ya. Bosco dengan usahanya. X itu adalah target market, ya. Mencapai Y itu tujuan yang ingin dicapai oleh market Anda. Nah, gimana cara melakukannya? Dengan cara membeli atau mengikuti prosedural dari produk yang Anda tawarkan. Misalkan, kalau saya punya produknya adalah bimbel, ya. Saya punya bimbel misalkan, ya. Saya membantu siswa SMA lulus dengan nilai terbaik sehingga bisa masuk perguruan tinggi yang dia sukai. Caranya apa? Dengan mengikuti bimbel saya yang hanya terbuka setahun sekali dan terbatas untuk 50 orang. Nah, kira-kira ketika dikasih tahu itu, orang kan jadi, wah, ini buat saya yang pengen masuk perguruan tinggi, saya pengen banget ikut. Atau produk Anda misalkan makanan, kuliner, atau produk Anda skincare misalkan ya. Anda membantu apa? Produk Anda membantu remaja menghilangkan masalah jerawatnya dengan cara cukup mengoleskan 1 kali setiap malam misalkan gitu ya. Jadi produk Anda harus bisa diterjemahkan dengan lengkap dengan waktu yang terbatas. Kalau ada waktu 1 menit, kira-kira kalau saya berikan waktu 1 menit, apa kalimat, apa deskripsi yang bisa menggambarkan produk Anda sehingga saya pengen invest gitu ya. Kalau tadi disampaikan, saya punya produk misalkan bakso. Bakso saya ini terbuat dari bakso udang ya. Bakso udang ini ternyata punya manfaat yaitu proteinnya tinggi misalkan. Itu pembelinya ada banyak, ada 50 ya. Tapi sebenarnya marketnya itu lebih luas lagi, tidak hanya 50, ada 100 misalkan. Kan saya nggak punya modal tuh, tapi ini udah jelas ada yang beli. Nah, ini gimana caranya saya meyakinkan dari customer gitu ya. Saya punya datanya. Saya punya data di pemukiman A itu ada 100 orang yang sudah pesan order PO gitu ya, bakso saya, tapi saya nggak punya modal, saya cuma bisa modal tuh 50 mangkok. Nah, Anda mau nggak kasih modal yang 50 mangkok tadi gitu ya? Nanti saya bagi hasilnya dengan Anda. Nah, ini kira-kira beberapa rumusan, nanti Bosco juga bisa cari beberapa referensi. Saya coba kasih namanya itu elevator pitch. Nah, saya tulis di kolom komentar. Anda bisa searching beberapa cara metodologinya untuk Anda bisa mengakses modal yang lebih besar. Kira-kira begitu, Bosco. Semoga bermanfaat.
Wow, luar biasa banget ya teman-teman semuanya sharing sesinya gitu ya di sore hari ini teman-teman semuanya. Bukan nggak mau lama-lama nih teman-teman, karena terkendala waktu juga gitu ya. Nanti akan ada nih pembicara lanjutan gitu ya setelah webinar kita di sore hari ini. Nah, bagi teman-teman Bosko mungkin yang tadi untuk pertanyaannya belum dijawab gitu ya, mohon maaf nih teman-teman, boleh banget nanti bisa disampaikan langsung ke sosial medianya Kak Edi atau bisa terkoneksi langsung dengan WhatsApp-nya Kak Edi ya teman-teman semuanya. Nah, untuk mengakhiri sesi kali ini gitu ya teman-teman semuanya boleh mungkin ya untuk on videonya kita lakukan foto bersama dulu nih sama Kak Edi. Oke ya. Wah, di sini ada Bosco Anggun juga. Wah, saya kira cewek ya, ternyata cowok Bosco Anggun. Oke, ada Bosco Deti, ada Bosco Darmiah juga. Wow, luar biasa banget nih. Teman-teman semuanya yuk sama-sama boleh on videonya terlebih dahulu nih sebelum kita akhiri sesi kita di sore hari ini ya. Oke, luar biasa banget. Nanti Minko Intan bakalan share nih teman-teman fotonya di grup WhatsApp ya. Jadi pasti ini teman-teman udah join dulu grup WhatsApp-nya ya. Oke, siapa lagi nih yang mau join dan on videonya? Boleh banget. Oke, di sini ada Bosco Kailia juga, ada Bosco Aldi, ada Bosco Sindu juga. Wow, luar biasa ya. Oke, Minko Intan pandu ya untuk foto. Minko Intan hitung dari 3. Oke, 3, 2, 1. Jempol pengusaha suksesnya mana? Oke, luar biasa. 3, 2, 1. Wow, luar biasa banget teman-teman. Makasih banyak ya. Tapi teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini juga, kita harus memberikan ucapan terima kasih banyak nih kepada Kak Edi. Thank you ya Kak Edi untuk sesinya di sore hari ini gitu ya. Terima kasih Mingko. Iya, begitu ya. Nah, tapi teman-teman semuanya jangan live dulu gitu ya. Jangan tetap tinggal di sini gitu ya, karena akan ada nih satu pembicara lagi yang nggak kalah menarik nih teman-teman semuanya gitu ya. Nanti akan langsung dipandu sama Kak Suci. Kak Suci di sini udah hadir ya. Halo Kak Suci, apa kabar Kak? Halo Kak Intan, baik-baik alhamdulillah. Luar biasa banget ya. Oke, nah teman-teman nanti akan dipandu sama Kak Suci gitu ya. Nanti pembicaranya siapa dan bagaimana gitu, apa yang dibahas nanti dijelaskan sama Kak Suci. Nah dari Minko Intan itu aja gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.